Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di Desa Aopa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan. Kebetulan saya sudah bersama dengan Kepala Desa Aopa. Beliau ini sudah 3 periode jadi Kepala Desa. Salah satu Kepala Desa yang punya visi yang sangat luar biasa soal pengembangan usaha di desa melalui BUMDes. Kebetulan bersama teman-teman pendamping di Kecamatan Angata. Mungkin hari ini kita akan berbincang soal usaha BUMDes di Desa Aopa ini, Pak Desa. Pertama, khususnya ini yang kandang ayam petelur ya, Pak Desa. Ini awal mula, Pak Desa, bisa diceritakan ke kita awal mula sehingga muncul gagasan kandang ayam petelur ini awalnya bagaimana, Pak Desa? Ya, terima kasih. Mungkin saya langsung saja, Pak. Ini awal dari pembuatan kandang ayam ini adalah ini gagasan dari pendamping desa tahun 2019 kemarin. Ada ide bilang bagaimana kalau kita bikin semacam kandang ayam petelur. Terus coba-coba respon. Waktu pengusulan di desa ini saya lemparkan kepada masyarakat. Tahun 2020 perkembangan. Masyarakat juga menyetujui. Kita kan mau cari PAD desa. Hanya masyarakat tiap dusun mengusulkan, bilang kita bikin semacam pendapatan kita supaya di desa ada itu bagaimana. Hanya timbullah kami ini tahun 2021 kemarin kami anggarkan ini anggarannya ini 350 juta. Untuk kandang yang ini, Pak? Kandang dengan ayamnya, pokoknya sudah klop semua. Cuman kemarin setelah kami lakukan ini kegiatan kandang ayam termasuk kandangnya ini kita hitung-hitung memang termasuk ketua BUMDes ini memang anggarannya tidak cukup semacam itu. Kalau untuk pembelian ayam termasuk kandangnya cukup, cuman yang kurangnya itu ada pembelian pakan, pakan yang kurang. Karena kemarin ada anggarannya BUMDes dari tenda besi, dia godor dia semacam pinjam di dalamnya itu untuk pembelian pakannya ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini tahap pertama ini kemarin ini sampai berapa ya? Setelah 1 minggu, memang rata-rata ini ayam agak besar kemarin. 1 minggu datang ini ayam yang bertelur, sekitar 5 ekor kalau saya tidak salah. Hanya perkembangan selanjutnya, sekitar 1 bulan ya sudah mulai bertambah telur. Ya sampai sekarang. Hasilnya sekarang ini, kalau kami hitung-hitung, termasuk BUMDes kemarin, alhamdulillah termasuk tutup buku kemarin tahun 2022 kemarin ini alhamdulillah PAD ya lumayan di desa ada 26 juta lebih PAD dan sisa dari itu ada juga ada modalnya BUMDes sekitar 70-an simpanan 70-an terus sudah termasuk pembagian hasil mulai dari karyawan. Dan karyawan di sini, Pak, ini ada 2 orang tetap di sini. Yang digaji bulanan digaji bulanan. Dan itu termasuk pengurus BUMDes mulai dari sekretaris, bendahara juga mereka itu memang pembukanya itu lengkap. Dan kebetulan juga kemarin ini kita habis lomba BUMDes untuk tingkat Kabupaten Konawe Selatan. Kami alhamdulillah juara 2 waktu penutupan Expo hari ulang tahun kami juara 2 untuk Konawe Selatan. Jadi mungkin itu sekedar informasi dari kami. Adapun mengenai rincian semua itu, kalau saya tidak terlalu tahu itu. Nanti Ketua BUMDes sebentar mungkin nanti ya. Ya, mungkin sejak
dibangun ini kandang ayam petelur ini, tentu kan Pak Desa itu punya bayangan pengembangan. Karena kan selain di sini misalnya dialokasikan 350. Ini kalau ini Pak Desa bagaimana ininya? Nah, ini tambahan kemarin tahun 2022. Ya, 22. Ya memang ada sisa anggaran kemarin dari dana Covid lah. Hanya kami lakukan lagi penambahan modal untuk BUMDes, yaitu 150 juta. Itu termasuk rumah dengan apa ini kandang-kandangnya ini. Ini kebetulan lagi ini tahun kami memang gedorkan dana, cuman tidak terlalu banyak, sekitar 330-an lebih juta saja kemarin untuk ini tahun. Berarti kalau misalnya khusus orientasi pengembangan kandang ini bagaimana Pak Desa, bayangan-bayangan Pak Desa ke depan ini? Apakah hanya ini saja atau ada pengembangan-pengembangan yang lain? Kalau saya inginkan sebenarnya ke depan BUMDes, khususnya dari kandang ayam ini harus berkembang, Pak. Terutama kami harus menambah lagi modal ke depan ini. Kalau memang ini khusus kandang ayam petelur, kami mungkin kita ambil lagi cari usaha lain seperti ayam potong bisa. Dan juga di sini kan kami juga potensi seperti pengembangan kolam ikan air tawar. Sini kami sebenarnya itu ikat rawa, apalagi kami kan hampir rata-rata di sini sudah punya kolam ikan di sini, sekitar ada 3 hektaran di sini. Saya penyangga usaha selain ini, selain ayam petelur, ada ayam potong, ada kolam, begitu pada saya ke depan ya? Ya itulah ya ke depan. Berarti kalau secara prinsip sebetulnya kalau ini sudah menambah PAD sebetulnya ya. Maka dia bilang tadi harusnya juara 1 katanya. Sebenarnya Pak harus begitu, karena kita kan lebih tinggi kita punya PAD di sini daripada desa-desa lain di terbukti kami di sini. Alhamdulillah sampai hari ini Desa Opa ini punya PAD yang terbilang paling tinggi lah ya di Kabupaten Konawe Selatan. Sampai sejauh ini Pak Desa soal keterlibatan misalnya pemerintah daerah ikut berkontribusi positif terhadap pengembangan desa sini bagaimana Pak Desa? Sekaligus mungkin Pak Desa punya harapan-harapan lah terhadap pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat soal mungkin pengembangan BUMDes dan pengembangan desa AOPA secara khusus Pak Desa. Iya, kalau kami sebenarnya permintaan begini, kami untuk khusus di desa AOPA ini, khususnya bukan meluas di Konawe Selatan. Kami ini kan ada semacam pelatihan untuk BUMDes, pengurus-pengurus BUMDes. Kabupaten sudah lakukan, tapi itu masih terbatas juga. Itu pun dalam 1 tahun 1 kali saja. Maksud saya kedepannya maupun juga provinsi ini tolong dilihat juga seperti BUMDes yang berkembang. Bagaimana caranya nih pengembangan BUMDes di desa. Minimal lah harus ada semacam pelatihan. Kalau masalah dana itu kan di desa itu kan sudah ada dana desa. Bisa kita kembangkan semacam itu. Kita tambah apa, mau tambah usaha lain dan lain sebagainya. Saya kira mungkin itu saja permintaan kami, itu adalah pelatihan di desa. Supaya BUMDes itu di desa itu bagaimana cara seperti di daerah Jawa itu kan hampir rata-rata di sana itu daerah pengembangannya seperti wisata. Karena lihat potensi lah di desa masing-masing. Karena kita di sini kan memang tidak ada wisata, tapi kalau potensi untuk di pengembangan begini termasuk pertanian juga kami di sini lumayan Pak. Mungkin yang paling akhir ini kita minta Pak Desa, misalnya tentu kan biasanya itu BUMDes terusnya PAD desa kan biasanya diorientasikan untuk tumbuhnya sektor ekonomi, kesejahteraan di desa. Pada sisi itu harapan Pak Desa di masa yang akan datang bagaimana usaha-usaha yang dikelola BUMDes itu tentu kan diharapkan bisa berdampak terhadap tumbuhnya ekonomi masyarakat sini Pak Desa toh? Kalau pada sisi itu bagaimana pendapat
Kepala Desa sekaligus. Ini yang terakhir nih Pak Desa. Iya. Tapi ya alhamdulillah kalau untuk pertumbuhan ekonomi dengan adanya BUMDes di sini, khususnya kami di Desa Aopa ini, memang perkembangan ekonomi lumayan Pak. Iya. Terutama dari ini karyawan 2 orang, ini ke depan lagi nih Bisa tambah 2 orang karyawan lagi nih. Alhamdulillah secara upah gaji kita mengikuti dengan UMR yang kita lakukan ini. Dan ini juga termasuk pengembangan apa semua. Insya Allah kami ini kan sapinya daerah ini di rata-rata durian ada sekitar berapa nih? 5 hektaran ini durian di sini. Ini durian di sini ya. Jadi kita pengembangan ke depan sudah ada di semacam kandang ayam. Ke depan wisata agro bisa kita lakukan di sini. Nah, jadi ya itu. Telurnya juga yang pasar. Nah, telurnya juga ini yang pasarkan juga nih masyarakat juga di sini. Kita di sini masing-masing kios kita antarkan pasarkan. Pemanfaatan di sini ya. Pupuk kandang juga ini alhamdulillah. Ya, luar biasa sebetulnya manfaatnya ini dari pengelolaan BUMDes di desa BUMDes Terata ya. Terata ya. Tentu kita berharap di masa yang akan datang BUMDes ini bisa semakin maju, ikut menopang terus tumbuhnya sektor ekonomi di desa. Dan tentu kita berharap ke depan ada namanya kolaborasi, keterlibatan semua pihak, seluruh masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat, sehingga di masa datang ini usaha-usaha BUMDes ini bisa semakin maju dan berkembang. Terima kasih.